Cak, inilah Kawasaki AT yang sampean tunggu. Everything you want but you can't have. Number one regret, no takebacks. The hole in your chest, that's payback. Payback, yeah, you better take that. You could call me selfish and critical, I could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't want that. This might hurt, but that's just karma. Better take that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Akhirnya waktu sudah datang Cak. Ini adalah Kawasaki AT yang sudah share kesampaian semuanya. Dan ternyata Kawasaki selalu lead, don't follow, meluncurkan generasi AT listrik motorsport fairing. Dan ini baru pertama di dunia, termasuk juga di Indonesia. Jadi Kang Mas, kita akan mencoba untuk mereview buat sampean detailnya seperti apa. Karena jika kita lihat looks-nya, suka nggak suka, memang ini sangat mirip dengan versi yang 250 2 silinder. Dan memang basis dari desainnya Cak, itu sangat mirip dari lampu-lampunya, stop lampnya, bahkan buritanya. Namun jika kita lihat dari tangkinya ini beda. Tenang, kita akan mencoba mereview buat sampean secara fisik dulu, baru kita nanti bedah dari fiturnya, detailnya seperti apa, supaya sampean tercerahkan. Yang pertama Cak, kita intip di bagian depan ya Kang Mas ya. Nah, di bagian depan ini sampean akan melihat sebuah desain yang sangat mirip dengan yang kita kenal, yakni Ninja 250, di mana dari shape muka-mukanya ya, dari kontur bodinya seperti ini ya, semuanya fairing-fairingnya, bahkan di sini ada lidahnya dan juga reflektornya sangat mirip atau identik dengan versi 2 silinder. Dan termasuk juga fender-fendernya Cak. Dan kalau kita lihat sekilas, sampean pasti akan melihat pada saat di jalan ya, kamuflase lah, ini motor listrik atau bukan nih, karena mirip Cak, dari depan itu sangat mirip, kecuali kalau sampai benar-benar bisa ngelihat dari samping. Jadi dari depan saja, lihat sekali bahwa sosok dari Ninja i1 sebutannya ini memang begitu mirip dengan 2 silinder. Ini kalau kita lihat dari mukanya Kang Mas ya, jadi Wibi akan share ke sampean secara detail bagaimana sosok dari Ninja i1 ini ya, Ninja AT yang sudah Wibi spill ke sampean semuanya. Dan memang dari mukanya fix, ini adalah sebuah generasi dengan desain yang sangat identik dengan yang 2 silinder. Bagaimana reflektor dan sebagainya Wibi sudah share ke sampean tadi. Spionnya juga sama Cak, spionnya Ninja banget yang sudah kita kenal. Jadi Wibi nggak akan bahas terlalu jauh mengenai itu. Termasuk juga dari untuk visor-visornya. Dan teman-teman, motor ini memang CBU dari Jepang langsung, didatangkan CBU Jepang, sehingga motor ini secara status adalah completely build up. Nah ini untuk bagian rem-remnya ya, disc brake-nya dan sebagainya, sensornya di sini, pelek-peleknya sama. Yang menarik adalah pada kolongnya Cak. Di kolong ini sama menemukan kisi-kisi, dan tentu saja kita nggak menemukan adanya knalpot ataupun header dari exhaust, tidak ada Cak. Jadi dia modelnya ada kisi-kisi, tulisan Kawasaki di sana Kang Mas ya. Dan kita lihat kolongnya seperti ini, ada klakson di situ Cak. Inilah nilai nih ya, penggeraknya ya. Kelistrikannya seperti ini, ada engine mountingnya di sini Cak. Beda ya dengan motor-motor yang sudah kita kenal, motor-motor yang sudah familiar dari kita. Yang menarik adalah ternyata di bagian samping sini ada tulisan EV ya. Jadi ini adalah electric vehicle, ada tulisan Ninja, dan finishing dari motor ini ternyata kombinasi warna hijau. Kemudian juga jika kita lihat di bagian area per areanya memang sangat jelas ya, bahwa untuk fairing-fairingnya sepertinya common part dengan versi 2 silinder. Lihat nih, mirip banget. Nah di bagian samping sini Cak, juga ada pemanis ya. Jadi ada plastik-plastik begitu Kang Mas. Plastik-plastik yang kita lihat sepertinya sekali lagi sangat identik dengan 2 silinder, dan ada kayak gini Cak. Ini cover-covernya ya. Tapi perbedaannya adalah di bagian area sini Cak. Bagian area sini berbeda, yang mana untuk yang Ninja i1 ini ternyata lebih slim dia modelnya. Jadi nggak menjulang, bagian tangkinya slim seperti ini. Nah, jadi ada dua finishing warna hitam dan juga di bagian area sini. Oke, ada tulisan Kawasaki Motor Indonesia. Nah, teman-teman, untuk bagian panel-panel stangnya ya, WP akan tunjukkan sampean. Ini adalah untuk engine kill, maksudnya untuk pada posisi ini, maka lihat nih, dia akan mati posisinya, kita hidupin. Dia netral maksudnya Cak, ini netral. Nah ini netral. Oke, sementara untuk
yang bagian sini pada saat kita pencet ini maka dia akan aktif. Lihat nih. Pencet tahan, ini tahan ya Cak. Kalau sama mencet ini sama tahan. Oke. Oh, ini posisi ini side apa? Standar IBB turunin jadi dia nggak mau. Coba IBB kan naik ya. Nah, kita coba lihat. Oke, jadi kita pencet sini. Nah, langsung dia akan kayak demikian. Dan ini bagian area-area untuk apa namanya? Triple clamp sebagainya. Sementara sebelah kiri ini adalah walk. Ini adalah mode. Modenya ada dua ya, eco dan root ya. Eco dan root. Jadi kalau mau pindah ini doang nih, tuh. Dan pada saat sampean aktifkan yang ini, Cak, e-boost ya, boost, maka sama menemukan ada warna biru. Ini kita aktifkan yang biru, ini kita nonaktifkan. Nah, ini ada lampu sen kiri kanan biasa. Ya, kita nggak usah bahas terlalu jauh. Dan ini klaksonnya, kenceng banget klaksonnya, Cak. Maaf, Ibu Negara sampai kaget. Ya, jadi kalau kita lihat dari atas seperti ini, sosoknya sangat apa ya, sangat slim lah ya kita bahasanya, sangat ramping. Dan di sini lihat nih, area kiri kanannya. Ya, plastik-plastiknya, oke. Dan jika kita lihat di bagian samping, nih Cak, WP ingin share ke sampean bagian area sini nih Cak. Jadi memang ada perbedaan yang sangat signifikan tuh di area sini Kang Mas, bagian engine-nya kita sebutnya. Karena lihat ini cover plastik yang tebal plastiknya ya. Dan kemudian juga sini, bagian area sini, sama posisinya ya. Jadi ini footstep-nya kayak mirip-mirip yang 250. IWP akan nunjukin kesampaian di mana posisi baterai dari Ninja E1 ini. Nah, ini bukan tangki nih, Cak. Sampean apa mindset kita pasti tangki ini kan bensin, tapi enggak, Cak. Untuk yang Ninja E1 ternyata tangki difungsikan sebagai kompartemen untuk baterainya. Nah, kita coba buka dari sini, Cak ya. Jadi ini ada, lihat nih. Jadi ada kayak karet di sini, covernya. Ini buat kuncinya dan kita tinggal puntir. Nah, ini dia, Cak, posisi daripada baterainya. Dan teman-teman, untuk baterai dari Ninja ini pada saat beli sampai sudah mendapatkan 2 baterai sekaligus. Dan baterainya cukup berat, Cak, karena informasinya ternyata bobotnya 11,5 kg. Artinya kalau ada 2 baterai berarti sekitar ya 23 kg berarti ya di sini aja. Nah, untuk nyopotnya pertama, saya bisa nyopot dari sini Kang Mas. Oke, ini ada tuas sama tarik dan kita buka langsung. Yes, ini covernya. Jadi artinya pada saat saya menggunakan motor ini bisa buat nyimpen sesuatu, bisa buat nyimpen jas hujan pastinya, bukan yang gede-gede karena ini bisa ya ada ruang lah sedikit dan ini cekungannya, cembungnya lumayan gede di sini, Cak. Lihat nih bagian sini. Kita sekarang coba angkat baterainya, Cak. Pada saat kita angkat baterai, ada 2 baterai di sini, Cak, dan baterainya bisa dicek dari sini, Cak. Kita pencet. Nah, ini ada indikator 91% statusnya dan ini juga sama. Nah, ini kelebihan daripada baterai yang Ninja E1 ini. Oke, sekarang kita coba tunjukkan ya kesampaian pada saat kita copot. Yes, wih lumayan Mas. Baterai seperti ini Kang Mas, ya. Jadi baterainya dia pipih dan dia baterainya ini secara posisinya mau dibolak-balik nggak ada masalah, Cak. Jadi mau sambil balik ke sini nggak ada masalah pada saat masangnya ya. Karena kalau kita lihat modelnya sama dia posisinya kayak gitu. Nah, kita sekarang masukin dan teman-teman pada saat sampai beli Ninja E1 ini sama sudah mendapatkan chargingnya. IWB akan kasih tunjuk kesampaian chargingnya. Nah, ini soketnya seperti ini ya, lebih fleksibel karena mau dibolak-balik kayak apa sama aja sih dia. Seperti ini dan dia sudah ada kayak pendinginannya seperti ini. Ini sama sudah dapatkan. Gitu, Cak ya. Ini sekarang kita tutup. Kita close lagi dan seperti ini pada saat kita tutup Kang Mas. Yes. Nah, teman-teman juga bisa membuka yang bagian ini, Cak. Jadi bagian ini sih kayak toolkit biasa lah ya. Jadi ada toolkitnya. Dan memang Kang Mas kalau kita sebenarnya untuk ngecas motor ini itu tadi kan yang pertama. Jadi cara pertama sama copot baterainya, sama bawa ke dalam rumah aman. Tapi ada juga cara lainnya yaitu dengan dock ya. Cuman untuk yang baterai docknya, charging docknya sama harus beli lagi. Jadi Saman kalau lihat dari sisi ini pasti Saman akan aware bahwa untuk bagian triple clamp-nya pun sangat mirip dengan Ninja 250. Bahkan untuk posisi dari stangnya pun sama Kang Mas. Stangnya dia modelnya bukan under yoke tapi upper yoke yang artinya pasti nyaman banget. Saman pasti akan merasakan motor ini seperti motor yang ya umum ya. Motor-motor yang bisa untuk jarak jauh
Dan dilihat nih, dari bolong-bolongannya ada di sini, Cak. Ya, tipe camnya bolong-bolong. Kemudian juga panelnya agak berbeda pastinya, panel dari stang-stangnya, tapi panel ini secara desain dan sebagainya sama dengan yang kita kenal Kawasaki banget lah gitu hitungannya ya. Dan kemudian di bagian sini juga kita lihat berbeda. Nah, teman-teman di sini ya, untuk bagian area sini kita lihat dari agak sini. Nah, ini adalah engine kill sebenarnya kalau kita kenalnya. Tapi sebenarnya ini kalau untuk listrik artinya ya ini netral, jadi nggak akan aktif. Dan ini sudah kalau sama pencet yang ini maka akan ada tulisan D di sini. Kita lihat ya, kita nyalakan dulu speedometernya. Nah, ini dia, Cak, speedometer dari Ninja i1 ya. Jadi di sini ada tulisan N yang netral artinya. Oke, ini artinya memang belum bisa jalan, Cak. Netral. Oke, di sini kelihatan kan sampean. Nah, sementara itu di sini kiri kanannya ini adalah indikator dari kapasitas baterai sampean. Jadi kalau kita perhatikan memang coba kita deketin dulu segini. Yes, oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada indikator baterainya, ini ada gearnya, bukan gear sebenarnya, sorry. Ini adalah status daripada motornya yang nggak bergerak, artinya netral. Dan di sini ada indikator H dan L ya, tulisannya itu adalah heat atau low, jadi hot atau low. Artinya ini adalah temperatur untuk penggeraknya, Cak. Jadi ternyata ada indikator semuanya, cukup komplit. Dan di sini ada mode Eco, ada road. Nah, Eco itu sampean akan bisa menggunakan motor ini untuk ya lebih efisien lah bahasanya ya. Jadi lebih di jarak tempuh dari baterainya akan lebih panjang, tapi powernya memang nggak akan seganas yang tipe road. Dan ini adalah tipe roadnya. Jadi ada indikator di sini, Cak. Jadi kalau kita merubahnya dari sini, Cak, modenya. Nah, ini mode dari pencetan di sini. Nah, teman-teman dari sini bisa mencet-mencet ini. Akan berubah di sana. Jadi ada mode, ada walk. Ini IWP kayak ngerasain bukan kayak Ninja 250 yang 2 silinder, bukan, Cak. Tapi lebih rasakan ini feel-nya kayak kita nunggang Ninja RR. Posisinya sangat tegak, apalagi di sini shape untuk tangkinya ini compact gitu ya. Jadi nggak terlalu gede, nggak. Dia kecil banget. Sekarang kita coba nyalain ya. Tuh, stabilnya minta ampun, enak banget nih motor nih. Jadi memang Kawasaki itu feel ridingnya tuh antep, Cak, bahasanya kalau Jawanya itu. Kelebihan dari Ninja i1 ini, i1 ini, dia ada e-boostnya. Jadi kalau sama pencet lagi, kalau kita ngomongin listrik itu nyaris tanpa getaran ya, enak banget. Jadi gitu, Cak, ya, e-boost. Yang paling menarik ternyata dia juga ada fiturnya walk, Cak. Jadi walk itu untuk jalan. Jadi fitur ini berguna kalau sampean sedang di tempat ramai kayak pasar mungkin, atau tempat-tempat yang crowded. Ternyata Kawasaki memberikan fitur walk, jadi berjalan. Dan juga untuk parkir juga sama, Cak. Kalau sampean parkir, nanti sampean akan memudahkan nih. Jadi nggak akan merasakan ledakan tenaga yang mengerikan atau ya secara safety lebih lah ya. Nah, di sini sampean pencet aja walk. Nih di sini sampean tahan. Nah, sudah ada walk mode, front atau R. F atau R tuh maksudnya ke depan atau R. Dan teman-teman ya, untuk yang mode walk, maka speednya itu hanya dibatasi 5 km. Jadi mau sampai puntir gas kayak apa, ini kencangnya sampai dalam pun dia tetap 5 km. Ya, contoh ya, kita coba ya. Nah, ini IWB sudah pencet kencang ini, tetap 5 km. Nah, ini untuk maju gini ya. Nah, yang menarik adalah ternyata untuk walk mode ini itu juga bisa buat mundur, Cak. Simple. Kalau kita ngegas begini, maka untuk walk mode untuk mundur sama hanya balik di sini, balik nih, Cak. Dibalik nih. Nah, ya kan? Kalau kita maju kan ke sini, Cak. Nah, ini maju. Nah, pada saat mode walk ya, itu kalau sama balik gini. Nah, itu mundur dia. Nah, kelihatan nggak? Tuh, ini maju. Nah, ini maju. Ini mundur. Sekencang-kencangnya pun tetap dia maksimal 5 km per jam. Ini ke depan. Nah, namun ini juga bisa buat mundur, Cak, walk mode ini. Sampai tinggal puntir balik aja nih gasnya. Tuh, kelihatan nggak? Mundur nih. Keren juga nih dari sistemnya. Jadi IWB baru tahu ada gas dimutir balik bisa mundur. Ini baru pertama kali pada Ninja. Dari sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Ini kalau kita lihat dari belakang, Cak. Bener-bener namanya karakter Ninja itu nggak terpisahkan. Bagaimana bentuk shape dari stop lampnya yang model-model ala segitiga ya. Dan ini mulai dari ZX yang paling rendah pun sampai dengan yang tertinggi pun ya, ZX10R. Semuanya modelnya shape-nya sama seperti ini. Dan ternyata untuk Ninja i1 ini sama, Cak. Stop lampnya betul-betul Ninja banget yang sudah kita kenal ya.
Dan semuanya Cak, ini sudah menggunakan LED atau LED. Dan masuk juga di sini ternyata juga penerangan lampu plat nomor juga LED. Dia nyalanya putih Cak. Jadi nggak model nyala kuning begitu. Dan sementara itu nilainya ya ban-bannya itu ukurannya 130, ini sudah sangat umum dengan lainnya. Dari samping ini Cak, beda dibandingkan dengan yang model bensin pastinya Cak. Saya akan menemukan perbedaan terutama di beberapa area ya, khususnya di area crankcase ini. Tentu saja ini bukanlah sebuah mesin yang kita kenal, mesin yang sudah familiar, mesin yang bensin, karena ini menggunakan atau penggeraknya listrik dan kelistrikannya itu memang feel-nya berbeda dibandingkan dengan motor listrik yang WB sudah pernah jajal ya, beberapa yang ada di tanah air. Jadi feel-nya tuh lebih natural, kita terasa seperti bukan motor listrik ya. Kalau lain-lainnya kan kayak ringan banget gitu ya, buntilannya ringan. Kalau ini ada rasa kayak feel dari bensinnya terasa gitu, jadi lebih natural. Ibu sangat menyukai dari situ ya. Go and play the part, play the victim. Throw a pity party with your demons. Blaming everybody and you're screaming, screaming. But I'm the one bleeding. You're the one that's selfish and critical, you could take the blame. Just like I could take a match and send it up in flames. Don't say I didn't warn you, this might hurt. That's just karma. Better take that. Oke, Kang Mas, jadi mungkin itu aja review sekilas IWB dari Kawasaki langsung, di mana Kawasaki Indonesia sudah menawarkan sebuah motor ya, sebuah motor yang kita sebut sebagai motor first mover untuk motorsport fairing listrik, setara dengan motor 125 cc untuk motorsport. Kalau saya tertarik, saya bisa langsung saja ke dealer Kawasaki terdekat, karena informasinya nanti bulan Maret ya 2024 motor ini baru didistribusikan ke seluruh dealer Kawasaki Indonesia. Jadi kalau sama tertarik, mending sampaikan inden dari sekarang Cak. Oke, itu aja Cak update benar bersama semuanya tentang new Kawasaki Ninja E1 ya, yang kita kemarin yang IBB spill kesampaian. Ini adalah sebuah motor AT, dan memang ini AT Cak. Ini kodenya tuh kode AT, motornya motor listrik ternyata. Dan semoga mencerahkan semuanya yang sudah menunggu. Itu aja update benaran. Dan kalau semua suka, video semua like, share, dan subscribe. Oh, jalali Cak, sampai sholat 5 waktu. Karena yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekedas.